Halo GB Scooter, hari ini gua akan kasih tahu tentang tutorial mengganti throttle original Fido yang ini ya, yang gas handle-nya hanya setengah dengan handle round screen yang mirip motor supaya lebih nyaman pakainya ya. Gua akan kasih tahu cara untuk menggantinya tanpa merubah kontrolernya ya. Oke, kita ikuti ya cara-caranya. Pertama, kita keluarkan controller originalnya, ada di dalam frame ini ya, frame Fidonya ada di bawah jok. Yang kedua, jangan lupa kita labelin ya supaya nggak lupa kabel-kabelnya. Lalu kita cari kabel throttle-nya yang mana. Sini. Nanti kita cabut. Yang ketiga, kita keluarkan kabel throttle-nya dari dalam frame. Lepas lagi handle sebelah kirinya. Next, kita pasang throttle round screen-nya. Ya. Kita potong dulu kabelnya supaya nanti nggak susah untuk dimasukkan ke frame. Nih. Selanjutnya kita akan koneksikan kabel-kabel throttle round screen ini dengan controller original Fido, dan ini akan menyesuaikan ya, karena ada beberapa fitur yang tidak ada di controller ini. Misalkan fitur speedometer ya, ini tidak ada di controller original bawaan Fido. Jadi nanti speedometer tidak akan bisa muncul di layar round screen ini. Namun handle gas, kontak, dan voltase baterai itu akan tetap berjalan normal. Next, selanjutnya kita akan konekkan kabel-kabel yang ada di throttle ini dengan controller original Fido. Tapi kita harus sesuaikan dulu ya kabel-kabel apa saja yang bisa dipakai dan fiturnya ada di sini. Seperti contohnya ini ada fitur speedometer, tapi di controller original Fido ini tidak ada fitur speedometer. Jadi nanti speedometer tidak akan bisa terbaca. Setelah kita pisahkan kabel-kabel ini adalah kabel gas atau kabel throttle dari Fido, controller Fido standar. Ini ada kabel cruise control, juga ada kabel untuk fitur lainnya. Ini sepertinya ini untuk lampu, indikator lampu ya. Jadi apa saja yang bisa dipakai, nanti kita akan kasih label untuk customer supaya mudah memasangkan dan plug and play yang mana aja yang harus dikonekkan supaya sesuai dengan fitur-fitur yang ada di controller ini. Ya, dari throttle round screen ini beberapa kabel dan fungsinya. Ini untuk handle gas atau throttle,
yang pink, hijau, dan hitam. Lalu ini untuk unlock kunci kontak, kuning dan merah. Dan yang coklat ini adalah negatif display. Kalau yang biru ini untuk indikator lampu depan. Ya, ini tidak kita pakai. Yang kita pakai hanya ini, karena ini semua fiturnya juga ada di controller original bawaan Fido. Kita sesuaikan konektornya, kita samakan supaya nanti kita tinggal konekkan plug and play ya. Di controller Fido standar ini ada satu jalur ini terhubung ke fitur alarm ya, ke konektor alarm. Namun ada satu lagi kabel yang terhubung seri di sini, dan ini kosong, tidak dikonekkan ke apapun gitu. Nah, ini sedikit kita modifikasi karena aslinya adalah seperti ini. Karena aslinya seperti ini, ada plus dan minusnya. Karena akan kita hubungkan ke kunci kontak, jadi kita perlu arus yang positif dua-duanya. Jadi yang negatifnya ini akan dipotong, lalu akan dihubungkan ke yang ini ya. Jadi ini dipotong, ini juga dipotong, lalu ini dengan ini dihubungkan. Jadi nantinya positif dan positif. Ini contoh yang udah kita modifikasi tadi. Jadi kabel orange-nya tadi sudah berpindah ya ke sini ya. Lalu kabel hitamnya juga sudah tidak ada karena terpakai untuk yang lain. Nah, ini kabel hitamnya yang negatifnya ya. Karena ini udah positif-positif, kita tinggal konekkan untuk unlock, untuk kunci kontak ini ya. Yang kedua, kita langsung konekkan untuk throttle gas. Di controller Fido standar ini ada 4 kabel, yaitu positif, negatif, dan data untuk throttle ya. Jadi kita hanya perlu 3 aja. Yang orange-nya nanti tidak dipakai. Ini supaya bisa plug and play, kita pakai konektor 4 juga. Tapi ini kabelnya hanya 3. Ini tinggal kita pasangkan. Udah terhubung. Satu lagi, ini adalah negatif display, kabel negatif display, warnanya coklat. Ini akan dihubungkan dengan kabel negatif yang tadi sudah dimodifikasi. Ya, ini ya, sudah, semuanya sudah terhubung. Untuk kabel yang biru ini untuk speedometer tidak perlu dipakai karena di controller Fido ini tidak ada fitur speedometernya ya. Oke, udah terhubung semua. Sekarang kita akan coba nyalakan. Jadi ini nanti bekerjanya seperti ini. Setelah alarm nyala, baru kunci kontak ini bisa dinyalakan. Karena untuk keamanannya, alarm ini sebagai fitur tambahan aja sih. Jadi ini tetap harus bawa remote dan kunci. Tapi kita juga bisa memodifikasi langsung, misalkan nggak usah pakai remote, nanti hanya pakai kunci kontak aja juga itu bisa. Sekarang langkah pertama, kita harus nyalakan alarm dulu ya. Nah, kalau alarm sudah nyala,
Nah, ini kan masih mati nih. Tuh, belum bisa digas ya. Ini gas belum berfungsi. Kalau kunci kontak ini belum dinyalakan, jadi belum berfungsi. Sekarang kita nyalakan. Udah siap bisa jalan dan digas. Nah, sekarang kita coba ya. Gas. Nah, ini pada saat video digas, speedometer tidak akan berjalan ya, karena fiturnya tadi, fitur controller video original itu tidak ada fitur speedometernya. Jadi yang bisa dilihat di sini hanya voltase baterai atau indikator baterai. Oke, jadi dengan penggantian throttle round screen ini, alarm juga tetap akan berfungsi ya. Lalu kita ada kemudahan juga dari sisi throttle, karena ini lebih nyaman seperti motor. Kemudian ada kunci kontak, jadi kita nggak perlu mematikan alarm pun, udah on off atau kontaknya cukup dari kunci aja. Jadi fitur alarm juga tetap berfungsi normal ya. Ini contoh kita aktifkan alarmnya. Nah, masih tetap berfungsi normal ya. Oke, itu tadi cara atau tutorial mengganti throttle gas video standar dengan throttle gas round screen supaya lebih nyaman, karena ini bentuknya handle-nya seperti motor, jadi lebih nyaman. Juga yang kedua ada fitur tambahan kunci kontak ya, supaya nggak cuman dari remote untuk menghidupkannya, tapi ada dari kunci kontak juga. Namun kekurangan tutorial penggantian throttle round screen tadi adalah speedometer tetap tidak terbaca, karena fitur controller ori bawaan video ini tidak ada atau tidak support untuk speedometer. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa melihat speedometer tapi throttle gasnya juga mau yang ini biar enak gitu ya. Ada satu lagi cara, yaitu dengan mengganti controller original video dengan controller yang sudah support fitur speedometer. Nah, ini adalah controller Huawei ya. Ini bisa support speedometer sehingga nanti speedometer bisa terbaca di throttle ini. Juga udah support alarm juga, support untuk kunci kontak juga. Jadi ini udah lumayan lengkap ya controller ini. Fitur-fiturnya lebih banyak daripada controller original bawaan video ya. Next video saya akan buat tutorial mengganti controller bawaan video dengan controller Huawei ini supaya support speedometer juga dan bisa diganti gas, throttle round screen seperti ini. Oke, sekian tutorial dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan dukung kami terus ya dengan subscribe dan like video-video kami. Oke?